Ya, pertama begini ya, memang sekarang itu dunia ASN atau dunia kepegawaian itu memang sudah berubah. Jadi ada sebuah culture atau sebuah lingkungan yang memang harus berubah. Kalau dulu PNS atau ASN itu cenderung puas dengan status kepegawaiannya yang memang tidak memerlukan ada dedikasi ataupun kegigihan ataupun kemampuan-kemampuan ekstra, cukup bekerja apa adanya itu udah cukup ya. Nah, dunia saat ini tidak bisa ya, karena reformasi birokrasi itu menuntut adanya prasyarat-prasyarat baru, culture baru yang harus kita bangun. Pertama adalah culture bagaimana pegawai itu betul-betul memang menjadi pegawai-pegawai yang memang siap untuk melakukan banyak hal, pemenuhan atas pekerjaannya dan juga proses-proses transformasi itu, termasuk transformasi dari dunia yang biasa menjadi dunia digital. Jadi semua pegawai sekarang itu harus melek digital atau digitalisasi. Nah, itu penting ya. Jadi menurut saya pertama pegawai sekarang itu pertama harus punya niat dulu. Jadi niat untuk memastikan bahwa pegawai sekarang itu memang udah bukan kayak pegawai yang lama yang biasa-biasa saja, tetapi sekarang itu harus menjadi pegawai yang luar biasa. Itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita ketemu lagi di podcast lab kita. Kita akan kembali bincang-bincang terkait dengan kegiatan laboratorium, baik itu tentang alat, metode, kegiatan praktikum, kegiatan penelitian, dan segala sesuatu yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Dan pada hari ini spesial, kita akan bicara bagian dari laboratorium dengan ahlinya. Kita kedatangan tamu dari Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita sambut Bapak Solahuddin SAGMA. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang ke podcast dari Lab Saintek ya. Iya, lab. Iya. Lab apa namanya? Lab kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya. Kita coba duduk sini nih Pak Soleh, kita mau ngobrol banyak nih. Ya, siap, baik, makasih. Jadi teman-teman semua, salah satu kegiatan, bukan salah satu komponen dalam sebuah organisasi itu karena sumber daya manusia. Ini hal yang sangat penting sekali, mengingat proses dan produk tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada people-nya ya. Betul, sumber daya manusianya. Bicara tentang sumber daya manusia, karena memang beliau mohon maaf sudah berapa tahun nih berkecimpung ngurusin permanusiaan sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Mungkin boleh cerita dikit dari tahun berapa Pak? Iya, saya kebetulan diberikan kepercayaan untuk menangani di bagian kepegawaian ini sudah sejak tahun 2017, seingat saya ya. Saya masuk di OKP ceritanya, tapi sekarang kan sudah berubah menjadi tim SDM ya. OKP itu? Organisasi Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan. Tapi semenjak adanya penyelenggaraan birokrasi dan perubahan struktur baru UIN Jakarta, ya sudah tidak ada struktural, yang ada hanya ketua tim. Nah, nama timnya itu kita sepakati sebagai Tim Sumber Daya Manusia UIN Jakarta. Tim Sumber Daya Manusia ya, UIN Jakarta dan diketuai oleh dan Pak kebetulan Soeharto. saya diberi amanah untuk menjadi leader atau ketua timnya begitu. Ya, ini amanah yang tidak mudah karena bagi saya SDM itu adalah salah satu hal terpenting dalam sebuah organisasi ya kan. Ada pilar-pilar penting dalam sebuah organisasi. Salah satu pilar itu adalah perihal sumber daya manusia. Maka dari itu ini luar biasa, amanah yang tidak mudah, berat ya kan, tetapi saya yakin ya dengan dedikasi yang kita miliki, niat baik yang kita niatkan dari awal, dan tentunya ya kekompakan dari tim yang ada, tim SDM ya, kita siap untuk menyambut ya semua penugasan-penugasan dalam rangka meningkatkan
kualitas dari SDM yang ada di UIN Jakarta. Saya kira begitu. Dengan meningkatnya kualitas, kompetensi SDM, harapannya meningkat kualitas dari organisasi kita, gitu. Khususnya UIN Besar Hidayat Jakarta. Baik Pak Salahuddin, di UIN ini kan sebetulnya ada beberapa jenis apa Pak? Jenis ya, ada yang pegawai ASN, ada yang namanya pegawai BLU ya saat ini karena UIN dalam BLU, terus masih ada nggak pegawai-pegawai yang memang dalam tanda kutip mungkin kalau saya lihat di beberapa universitas itu ada pegawai lepas harian gitu, kita punya nggak? Ya, secara umum bahwa pegawai UIN Jakarta itu kategorinya berdasarkan aturan terbaru itu hanya ada satu, yaitu pegawai ASN. Nah, di mana di dalam konteks pegawai ASN itu ada dua, ada PNS, ada juga P3K. P3K. Nah, formatnya begitu. Namun di kita sampai hari ini proses peralihan dari model macam-macam pegawai yang lama itu masih terus terjadi. Ya kan, ada pegawai kontrak dalam bentuk pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada pegawai perjanjian kinerja antar waktu, PKWT gitu, dan itu masih proses ya. Tapi secara regulasi dari negara bahwa nantinya pegawai itu hanya ada satu, yaitu pegawai ASN, di mana di dalamnya ada pegawai PNS dan juga ada pegawai P3K. Berarti teman-teman khususnya pegawai UIN ya, ada harapan di sana bahwa nanti buat teman-teman yang tadi belum masuk ke dalam ASN, insya Allah akan diproses oleh teman-teman di kepegawaian di tim sumber daya manusia UIN Jakarta untuk masuk ke dalam satu nomenklatur tadi ASN, tapi yang ada dua tadi ASN, PNS dan P3K. Intinya Bu Nunung ya, bahwa memang semua upaya itu sudah kita siapkan semua untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai UIN yang tercecer lah ya. Artinya dari teman-teman juga harus siap gitu. Iya, artinya teman-teman juga harus siap melalui sebuah proses transformasi proses perubahan nomenklatur jabatan ini. Tapi kita selalu berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Agama, karena semua regulasi mengenai kepegawaian itu kan dari atas ordernya. Jadi dari Kemenpan RB, dari BKN, dari Kementerian Agama, dan turun ke kita. Tapi kita sudah memang memberikan sebuah usulan-usulan skema bagaimana semua pegawai-pegawai yang ada di lingkungan perguruan tinggi termasuk UIN Jakarta semuanya terakomodir, ya kan ada arahan dari kementerian pusat bahwa semua pegawai selain ASN itu dihilangkan secara bertahap, dan ini tidak mudah juga. Betul. Ya kan, karena tidak mudah, apalagi di UIN Jakarta pegawai-pegawai non ASN itu masih banyak, ratusan, dan itu saudara-saudara kita yang harus kita perjuangkan nasibnya agar memiliki hak-hak juga ya kan, apalagi sudah memiliki pengabdian cukup lama. Betul. Jadi betul-betul kita perhitungkan sebaik-baiknya, termasuk pemenuhan rasa keadilannya bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama. Ya, insya Allah kita di pimpinan juga ingin memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan jenjang-jenjang pengabdian mereka di UIN Jakarta. Saya kira begitu ya. Kita nanti takutnya kan, bukan takutnya, ada ketakutan, ketakutan terkait dengan masa usia yang belum sempat terakomodir, pastinya sudah harus pensiun. Ya, inilah konsekuensi yang tidak mudah memang ya. Tapi ini polisi negara ya. Tapi kita harus antisipasi dan kita siapkan step by step, tahapan-tahapannya. Kami menyiapkan itu ada plan A, plan B, plan C, sampai yang paling terakhir itu plan D, bagaimana semua tahapan-tahapan itu bisa mengakomodir ya semua kepentingan teman-teman yang sudah lama memberikan pengabdiannya di UIN Jakarta. Saya kira begitu, Bu Nur. Iya. Terkait tadi kan ada kompetensi, kemudian harus ada persiapan dari kita juga untuk mengikuti perubahan-perubahan nomenklatur gitu Pak Salahuddin. Ini kan saya lihat itu banyak ya, bukan hanya nih, kami kebetulan kami di sini sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan itu sebagai salah satu jabatan fungsional kan harus ngikutin juga. Betul ya. Memang banyak hal yang harus perubahan mindset, perubahan pola kerja dan pola pikir ketika kita sudah masuk ke dalam satu nomenklatur tadi yang namanya ASN. Kita harus siap dengan perubahan aturan, siap pula kalau saya lihat sekarang ada banyak
digitalisasi ya, Iya, ada iya. apa aplikasi ini, aplikasi itu. Betul, Nah, itu iya. bagaimana nih Pak supaya teman-teman itu apa ya siap gitu Iya, ya, karena iya, kan iya. tertib administrasi bagi PNS itu tidak Iya. bisa di apa ya, tidak ada maaf bagimu kalau ketinggalan gitu ya, ketinggalan satu Iya. step itu kan akhirnya Memang. pertama menghambat dia secara pribadi, ada juga yang menghambat satu Iya. golongan tertentu. Iya, gitu. baik. Awal sekarang itu harus melek digital Nah. atau digitalisasi. Nah, itu penting ya. Jadi menurut saya pertama pegawai sekarang itu pertama harus punya niat dulu. Jadi niat untuk memastikan bahwa Niat. pegawai sekarang itu memang udah bukan kayak pegawai yang lama yang biasa-biasa saja, tetapi sekarang itu harus menjadi pegawai yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, yang harus dilakukan itu adalah mengupgrade dedikasinya kepada lembaga atau kepada perguruan tinggi. Jadi giroh atau semangat untuk menjadi sebuah pegawai yang baik itu harus mulai dinaikkan levelnya. Dulu levelnya di level 4, 5, 6, sekarang sama-sama pegawai, seluruh pegawai harus mengupgrade dirinya menjadi level minimal 8, 9, 10. Jadi ketika niatnya ada, dedikasinya tinggi, jadi luar biasa semangatnya. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga adalah kita harus memiliki semangat untuk kembali belajar. Belajar untuk hal-hal yang Bu Nunu tadi sebutkan, ada melek teknologi, IT, ya kan, digitalisasi. Karena dunia sekarang memang semuanya menggunakan digitalisasi. Operasional kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan layanan sekarang hampir semua diarahkan oleh Kementerian Agama untuk digital. Jadi pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, pengurusan untuk apapun itu setahu saya arahnya itu adalah satu single one stop service layanan. Jadi semua digitalisasi. Nah, pegawai harus siap melompat dari dunia lama menjadi dunia digital. Harus paham, mengupgrade dirinya. Karena itu kan dilakukan oleh si individu kan. Dilakukan oleh individu-individu. Nah, terakhir keempat Bu Nung, yang paling penting adalah harus diakui bahwa sekarang itu dunianya itu dunia fungsional. Jadi seluruh jabatan-jabatan itu diarahkan menjadi fungsional. Jadi tidak ada lagi jabatan-jabatan yang berfungsi secara umum. Misalkan kalau dulu ada judulnya kan jabatannya pengadministrasi umum begitu. Ada ini itu udah nggak ada. Sekarang itu digalakkan ke dunia fungsional. Fungsional itu Spesialis. artinya semua pegawai memiliki kemampuan dan spesialisasi tertentu di bidangnya masing-masing. Ada misalkan fungsional arsipari, jadi dia dituntut memahami bagaimana tata kelola kearsipan itu dari A sampai Z. Di situ juga ada jenjang kenaikan pangkat dan golongannya di dunia fungsional itu, ya kan? Sama di mana-mana. Dosen sudah punya sendiri, ada peranata laboratorium juga ada sendiri, jenjang-jenjangnya dari jenjang pangkat golongan paling rendah sampai yang paling tinggi, dan itu membutuhkan adanya effort yang Tadi, luar biasa. yang dari niat yang Niat luar biasa, itu, ya kan? dedikasi yang harus Iya, diupgrade, dedikasi, kemampuan teknologi, dan memang betul-betul menjadikan itu sebagai sebuah lahan perjuangan juga, ya kan. Nah, konsekuensinya, mohon maaf ya, bagi teman-teman pegawai yang tidak mengikuti alur-alur yang prasyarat yang 4 tadi, lama-lama akan tergilah juga oleh waktu dan akan semakin repot. Jadi pegawai-pegawai yang memiliki 4 prasyarat tadi, dia akan memenuhi ya ekspektasinya karena dia akan naik secara jenjang pangkat dan golongan. Jangan lupa apresiasi dari negara juga akan menyahuti atau mengikuti. berimbang gitu ya. Berimbang, iya. Jadi nama-nama jabatan kelompok fungsional itu akan nanti memiliki penghargaan berupa grade dan berupa angka. Ya, kalau di Jakarta itu remon, ya kan. Kalau di Kementerian Agama yang masih kementerian itu ada tukin, ya kan. Itu harus akan disesuaikan dan itu signifikan, ya kan. Diberi penghargaan kepada perjuangan atas semua jenjang-jenjang kepangkatan di jabatan fungsional itu diberikan penghargaan yang selayaknya dan menurut saya insya Allah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, termasuk Bu Nunung ya untuk teman-teman yang tidak memiliki jabatan fungsional tetapi di jabatan pelaksana juga sama, arahnya itu ke fungsional. Makanya ada beberapa nama-nama jabatan yang memang sudah diarahkan ke fungsional. Misalkan ada pengelola kepegawaian, ada pengelola
data ya kan, pengelola akademik, tapi semua diarahkan ke fungsional. Lambat laun pelan-pelan akan mengikuti ujian kompetensi, diarahkan ke jabatan fungsional yang sudah ada di kita semua. Jadi dunianya itu sebetulnya menarik begitu, menarik. Jadi atmosfer bekerja itu akan terbangun dengan baik, ya kan. Inputnya bagus, dedikasinya bagus. Saya kira outputnya juga luar biasa. Dan UIN harus menganggarkan ya semua ini untuk dinaikkan budget-budget pendidikan dan pelatihannya untuk mengupgrade semua potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan jabatan-jabatan yang dimilikinya. Saya yakin kok kualitas SDM Jakarta itu bagus. Asal satu, kita sama-sama kompak, sama-sama saling support untuk terus ya membangun bagaimana ruh atau jiwa yang dimiliki semua pegawai itu, yang dimiliki semua pegawai ini agar memiliki self of belonging kepada UIN Jakarta. Kalau ini sudah muncul, saya yakin niatan dari rumah itu datang kemana? Saya bekerja di UIN dengan semangat, happy gitu. Bekerja itu kan happy, ya tidak perlu under pressure. Tapi kalau happy, walaupun under pressure, biasanya pulang jam 4 tapi harus pulang jam 7 malam karena lembur, karena kebutuhan pekerjaan. Tapi kalau kita melakukan dengan happy, insya Allah aman ya kan, begitu. Jadi tadi niat yang luar biasa, upgrade kompetensi, dedikasi dulu ya, kompetensi ya kan. Nah terkait hal ini Pak Salahuddin, ada nggak sih gitu teman-teman gitu yang memang nggak mau ambil ke fungsional? Nah ketika dia tidak mau, itu konsekuensinya apa? Ya sesuai arahan Pak Rektor, menurut saya kita di bagian SDM sudah sepakat bahwa semua pengembangan pegawai akan kita fokuskan di tahun 2024. Pak Rektor sudah memerintahkan kepada kami di tim SDM bahwa kami akan fokus kepada pengembangan pegawai. Kita akan perbanyak diklat-diklat di semua jenjang jabatan fungsional maupun pelaksana, akan kita tata, kita atur sedemikian mungkin agar teman-teman itu bisa naik level kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial maupun kemampuan di bidang yang lain, terutama pengalaman-pengalamannya. Nah, bagi teman-teman yang memang tidak punya keinginan ya untuk bisa mengupgrade dirinya, untuk bisa melatih dirinya atau mengikuti kegiatan-kegiatan itu, saya kok tidak yakin tidak ada yang tidak mau. Saya yakin semuanya masih banyak yang mau. Nah, kecuali ada 1-2 orang, saya kira itu wajar karena faktor-faktor mungkin karena sudah mau masuk di usia pensiun ya kan. Saya masih optimis ya, SDM UIN itu masih bagus dan bisa di-upgrade. Cuma kalau ada 1-2 ya itu pilihan. Iya. Dan kita tidak bisa. Sekarang gini Pak Salahuddin, bahasa kita nih harian, enggak jadi fungsional tuh ribet tau gak sih, harus ada ada angka kredit, padahal kan ternyata ada perubahan peraturan PAK sudah tidak lagi betul ya. Saya yang begitu ya masih yakin nggak, karena teman-teman itu belum dilakukan upgrade informasi mengenai pengetahuan bagaimana sebetulnya jenjang-jenjang jabatan itu ya kan. Saya kira kalau ada sosialisasi dari kita, insya Allah kita akan lakukan. Ayo dong, kita kan maju bersama itu kan niatnya satu, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi kalau Anda tidak mau merubah diri untuk meningkatkan level ininya, berarti Anda ibadahnya kurang maksimal, kan gitu ya. Niatkan kita semua kan untuk bekerja itu ibadah. Jadi ibadah itu harus disesuaikan dengan cara pandangan keagamaan kita. Kalau kita semangat, berarti Anda punya iman yang lebih tinggi. Kalau Anda lemas, Anda tidak semangat, berarti Anda tidak punya iman yang tinggi. Iman bahwa kita itu betul-betul harus memiliki rasa tanggung jawab bahwa kehadiran kita itu betul-betul ada kemanfaatkan, bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada organisasi ataupun ke orang lain. Tapi kalau bawaannya malas, nggak ada anjuran di Al-Quran. Silakan ya, umatku malas saja, nggak ada. Semua dipacu untuk memberikan yang terbaik, berdedikasi. Makanya di situ ada sebuah hadis ya, atau
khairun nasi anfa'uhum linnas begitu ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kan begitu ceritanya. Jadi ini harus dipacu dan kita memang perlu ada forum-forum untuk bisa membangkitkan. Jadi environment-nya harus kita jaga, kita kelola dengan baik. Yakin ya, saya punya agenda mungkin di tahun-tahun 2024 kan ada beberapa ya kelompok-kelompok diskusi untuk meningkatkan pemahaman kita bagaimana cara itu ya kelompok-kelompok di jabatan fungsional. Di jabatan fungsional apapun itu di fakultas-fakultas. Ayo kita sama-sama bangun ya dari tidur kalau kita masih tidur atau yang sudah bangun, ayo kita lebih semangat lagi. Ini demi membantu organisasi kita atau perguruan kita agar lebih baik lagi. Karena setahu saya ke depan UIN Jakarta akan memasuki tahapan baru, sebuah proses transformasi dari BLU menuju PTNBH. Wow. Nah, PTNBH itu adalah perguruan tinggi badan hukum yang menuntut kita lebih kompetitif lagi, harus mandiri lagi, lebih produktif lagi, dan betul-betul lebih hebat lagi gitu. Karena ya kalau kita tidak serius, makanya kita akan tergilas oleh waktu itu sendiri. Saya kira begitu, Bu Nunung. Waduh, kalau ngomongin kepegawaian nih Pak Solah, banyak banget kan ya. Karena kan ngomongin manusia itu sesuatu yang dinamis. Dinamis ditambah peraturannya juga sekarang lagi dinamis-dinamisnya gitu ya. Betul ya. Tapi bagaimana tadi kata Pak Solah kita bisa mengimbangi itu semua. Tentunya kita sebagai umat muslim, apalagi sebagai pegawai yang bekerja di naungan Kementerian Agama, khususnya di UIN Yogyakarta, kita harus punya niat tadi ya ibadah. Yang kedua tentunya tadi ya dengan memberikan yang terbaik itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Nikmat kemampuan, nikmat kesempatan, nikmat peluang yang mungkin kondisi kita yang seperti ini tuh diinginkan oleh orang lain di luar sana. Gitu. Jadi saya kira benar ya, UIN Jakarta itu sebuah institusi pendidikan yang bonafit, terkenal, luar biasa, karena kita memang punya sejarah yang besar juga ya kan. Maka dari itu saya di semua forum-forum yang saya ikuti, saya akan tunjukkan bahwa UIN Jakarta itu harus lebih hebat, lebih baik, lebih berprestasi lagi. Dan itu memang harus hadir kepada setiap pegawai. Kita tunjukkan gitu, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tidak, tapi memang taraf kita itu memang harus sudah beda dari perguruan tinggi lain ya kan. Karena kita perguruan tinggi paling tua ya kan, perguruan tinggi dengan jumlah pencapaian prestasi yang luar biasa, lebih baik dari yang lain. Maka dari itu ya kita harus melompat, bukan hanya satu tahapan, tapi mungkin kita bisa ya melompat dengan lebih hebat lagi ya, dengan lompatan-lompatan yang memang menjadi kebanggaan kita. Jadi saya berharap memang kita harus lebih pede, lebih siap lagi, dan ya harus mau tidak mau harus mau merubah diri dan berubah ya kan, untuk memastikan bahwa kita semua kualitas SDM itu lebih unggul dan lebih baik lagi. Akomodatif terhadap semua polisi kebijakan yang berubah. Saya kira semua sama. Bukan hanya UIN Jakarta yang kena perubahan itu, tapi semua ya kan, karena ada ini ya kita tidak boleh untuk misalkan lari dari kenyataan, menghindari nggak bisa. Kita nikmati aja proses ini dengan baik, dengan senyum, dengan enjoy. Hindari pesimisme, hindari yang namanya ketakutan akan sebuah perubahan. Yakinlah semua itu ditujukan untuk kebaikan kita bersama. Memang tidak mudah ya untuk bisa melewati itu, tapi saya yakin bersikap positive thinking itu lebih baik daripada bersikap negative thinking. Yakinlah. Atau bersikap menolak. Atau bahkan menolak. Nah, itu menurut saya ya kita tidak inginkan. Yakinlah, karena saya masih ingat bahwa apapun yang kita keluarkan dari keringat kita, kalau tidak dibayarkan oleh institusi atau manusia, saya yakin Kak, Tuhan kita Allah akan memberikan pembayaran kepada hak-hak kita yang belum terbayarkan itu. Jadi don't worry, jangan takut. Kalau Anda bekerja lebih hari ini tidak dibayar oleh Raymond UIN, Allah yang akan bayar. Kan luar biasa. Rezeki kita itu bukan uang. Rezeki kita bisa kesehatan, bisa karir, masa depan yang min haitsu la yahtasib, ya kan, dari keluarga juga, anak-anak kita alhamdulillah diberikan kesehatan, keluarga kita, masya Allah itu luar biasa. Kalau cara pandang begitu, niatan datang ke kantor itu semangat, ya kan, karena tidak akan ada yang sia-sia.
kita akan mengatakan sia-sia karena kita selalu berpikir negatif. Urusannya uang, ya saya remun saya cuma segini, jadi effort saya keluarkan segini aja. Padahal itu salah. Ya kan, begitu ceritanya. Insya Allah. Aduh. Ya. Terima kasih Ya. Pak Salah. Terima kasih. Banyak banget yang Bu kita dapat hari ini, dan ini buat kita semua, khususnya sahabat lab kita, lab kamu semua, bisa kita ambil manfaatnya ya, bahwasanya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan tadi, niat itu yang pertama. Iya, Dan iya. sekarang niat tuh nggak boleh sekedar niat yang luar biasa. Iya, Kemudian upgrade dedikasi, mungkin yang bekerja di suatu tempat tertentu gitu ya, bukan hanya di lembaga pendidikan, juga harus upgrade dedikasinya, Iya, upgrade iya. kompetisinya, dan gitu kan Betul, Pak. betul. Sehingga insya Allah tadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali Kembali buat ke diri kita kita. semua, buat diri kita sendiri insya Allah. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Iya. sekali lagi Pak Surya atas waktunya. Kita akan sama-sama. ngobrol lagi insya Allah nanti di lain waktu. Baik, siap. Kalau diundang saya siap. Ya kan. Terima kasih. Saya mendoakan semoga teman-teman sehat, Amin. karirnya sukses, Amin. selalu diberi keberkahan, dan tentunya bisa berdampak positif bagi ya kelembagaan, ada fakultas, ada UI Jakarta, dan juga keseluruhan, termasuk buat keluarga kita di rumah masing-masing. Iya. Saya kira kita selalu positive thinking untuk memastikan bahwa kita punya masa depan dan memiliki kemanfaatan yang lebih bagi umat dan juga keseluruhan isi alam. Saya Iya. kira begitu, terima kasih Terima kasih sekali atas kesempatannya. Ya, sobat lab kita, saya Menista ini undur diri. Terima kasih sudah ngikutin dari awal dan sampai akhir. Kemudian ditunggu saran, mungkin ada saran dari teman-teman, tema ataupun narasumber yang akan kita undang di podcast lab kita, lab kamu semua. Kolaborasi intelektual teknologi dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekali lagi saya Menista ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.